Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai peta koalisi pasca pemilu 2019. Oke, kita kembali ke pertanyaan saya tadi. Nah, ini Demokrat, kalau misalnya kita ambil Demokrat lah, karena kebetulan ada Demokrat dan PDI Perjuangan di sini. Kebetulan juga mewakili dua koalisi yang berbeda. Ini bisa tidak menghilangkan ganjalan-ganjalan yang selama ini mungkin kemarin sudah dekat-dekat, terus kemudian nggak jadi lagi, dekat lagi nggak jadi lagi. Nah, kali ini bagaimana? Bang Eriko dulu deh. Ya, jadi begini Mbak Ami, kalau sebenarnya mau menjawab ini sebenarnya kan masih panjang ya, periode untuk nanti sampai ke sana. Tapi kalau dari pengalaman kami sendiri ya, artinya kan kita pernah 2 periode di dalam posisi yang berseberangan. Nah, apakah hal itu juga merugikan? Tidak juga. Buktinya, kami sudah pernah mengalami kalah. Artinya 2099 menang ya, jadi 2004 kalah, 2009 kalah, bahkan menjadi nomor urut 3. Nah, kemudian 2014 dengan kita berseberangan itu, kalau tadi meminjam istilah Mas Jayadi, bahwa seolah-olah di pemerintahan itu paling nyaman bahwa mendapatkan katakan sumber daya, katakanlah lebih jelas saja lah sumber daya itu finansial. Enggak juga. Buktinya kami 2014 menang. Jadi artinya begini, ini sebenarnya sikap keteguhan hati dari masing-masing pemimpin. Tergantung. Ini sebenarnya bagaimana strateginya. Saya tidak ingin katakan mengomentari yang lain ya, tapi di kami begitu. Jadi artinya tidak ada satu jaminan bahwa kita di dalam pemerintahan terus kemudian kita pasti menang, kemudian kalau kita di luar pemerintahan kita pasti menang. Ini untuk partai dulu ya. Saya mengutip kata-katanya Bu Andi tadi kan, ini semua tergantung seperti apa sikap ketua umum. Ini kan tadi untuk partai. Nah, sekarang kalau untuk masyarakat, Mbak Ami, memang masyarakat nggak paham semua seperti sekarang ini. Coba. Kalau kemarin katanya di Mas Jayadi, ini harus juga dilihat. Kotel efek katanya luar biasa. Enggak juga. Enggak juga. Nah, coba perhatikan. Bahwa dalam hal ini masyarakat Indonesia sudah sangat cerdas. 5 kertas surat suara, mereka bisa memilah-milah. Nah, ini jangan dianggap remeh, Mbak Ami. Masyarakat itu nanti menghitungnya itu pada saat periode berikutnya. Contoh paling simpel saja. Tidak bisa dipetakan secara utuh bahwa kotel efek itu pasti menguntungkan PDI Perjuangan dan Gerindra. Kenyataannya kan nambahnya tidak juga signifikan seperti pada saat-saat sebelumnya. Tapi kan ada juga pihak-pihak yang tidak diuntungkan. Artinya yang mau saya sampaikan di sini, ini kembali bahwa namanya momentum, namanya politik itu tidak bisa hari ini hitungan matematisnya Demokrat katakan misalnya begitu bergabung dengan koalisi misalnya, atau katakan dari kami mungkin ada yang nanti keluar, tidak bisa. Itu nanti akan ada momentum-momentum yang berjalan sampai nanti pada saatnya nanti dikatakan mungkin sampai Oktober nanti. Oke, nah tapi kembali ke pertanyaan saya, ini kan kembali kepada seperti ini apa ketua umumnya. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, Bu Mega siap menerima Demokrat, menerima Pak SBY untuk kemudian berada di dalam satu koalisi seperti itu? Sekarang gini, pemerintahan ini pemerintahan siapa? Kan pemerintahan Pak Jokowi. Betul, Pak Jokowi adalah kader utama dari PDI Perjuangan. Kan tidak hanya PDI Perjuangan saja, bahwa ada partai-partai lain. Nah, kalau nanti misalnya, ini asumsi lah ya, saya mau minjem Mbak Ami lah, berandai-andai katakan kalau Bu Andi setuju, nanti Demokrat juga bergabung. Ada yang salah enggak? Tidak ada. Wajar-wajar saja, dan pasti akan kalau ini memang secara apa adanya dan memang berkeinginan untuk membantu pemerintah, pasti dibuka pintu selebar-lebarnya oleh Pak Jokowi, begitu juga oleh koalisi. Nah, tetapi sekali lagi, kan ini kan semua perhitungan politik, Mbak Ami. Artinya kita juga tidak bisa berandai-andai, loh kami membuka pintu, kalau yang sudah dibuka juga yang mau masuk belum mau masuk, kan juga tidak bisa gimana nih? Kalau satunya belum sudah buka pintu, dari yang mau masuk nggak, Bu Andi? Ya. Kalau Pak Prabowo yang menang, kita persilakan juga partai lain bergabung, ya kan? Saya kira mirip-mirip lah. Jadi siapapun yang menjadi pemenang pemilu presiden ini akan menggunakan sistem presidensial dan parlementer yang mirip lah, karena masing-masing membutuhkan dukungan yang kuat untuk melancarkan program pemerintah, dan dalam konteks ini kan biasanya terjadi kan otot-ototan itu antara presiden dan DPR dalam pembahasan program-program dan anggaran. Nah, siapapun yang menjadi presiden, dia membutuhkan kekuatan itu untuk bisa melancarkan program tadi. Nah, karena itu saya kira memang tidak ada masalah ya setelah terpilihnya seorang presiden kemudian mengajak partai lain untuk bergabung, karena dia membutuhkan dukungan tadi secara politik juga secara publik ya, dukungan publik mengikuti tadi partai politik.
Tetapi kan ada kecenderungan bahwa ada partai-partai yang memang apa ya, tetap ada kemungkinan untuk bergabung walaupun itu susah seperti itu. Ada, dan ada yang memang sama sekali nggak mau bergabung. Nah, kalau itu untuk kan Demokrat, pilihan politik, ketika Demokrat dihadapkan pada pilihan, masing-masing. ada kemungkinan untuk mungkin merapat ke koalisi di mana di situ ada PDI Perjuangan. Apakah Partai Demokrat kembali akan Demokrat supaya gabung dengan koalisi kita nih. mengambil apa ya, jalur netral seperti di 2014? Begini, makanya kan kembali ke saya, ini kan tidak tahu siapa yang menjadi pemenang ya. Kita belum bisa mendeklar saat ini. Berandai-andai lagi, Bu, meskipun ada kikon. Makanya saya katakan kalau Pak Jokowi menang, petanya kan kelihatan. Kalau Prabowo yang menang, ya dia menggunakan metode yang sama, ya. Metode yang sama itu ya ketika merangkul partai-partai untuk kemudian lebih banyak di koalisi pemerintahan dan meminimalisir yang berada di luar pemerintahan. Karena kalau banyak yang di luar pemerintahan itu juga berbahaya bagi konteks kelancaran tadi yang saya maksud dalam hal program dan anggarannya. Meskipun kita melihat bahwa zaman sekarang ini jauh berbeda, tapi kan sangat penting satu pasal saja kalau dia memboikot atau tidak setuju kan luar biasa pengaruhnya. Itu baru undang-undang, belum menyangkut misalnya anggaran atau program pemerintah. Nah, kembali ke pertanyaan saya, Bu Andi. Ya, kalau yang lalu kan Demokrat jelas menyatakan akan menjadi netral dengan sikap yang saya katakan akan tetap mengkritisi kekeliruan pemerintah, tapi tetap juga mendukung pemerintah apabila program-programnya baik dan melanjutkan yang sudah bagus. Nah, kalau sekarang saya melihat bahwa apalagi kalau Pak Prabowo yang menang, ya otomatis kita sudah dalam pemerintahan. Kalau misalnya sebaliknya, yang menang misalnya Pak Jokowi, maka Partai Demokrat tetap punya peluang di luar atau di dalam pemerintahan. Berarti dua-dua itu punya peluang. Peluangnya, tapi kalau hitung-hitungan Partai Demokrat sendiri yang mana lebih menguntungkan? Ya, karena misalnya kita bicara soal 2024 seperti yang disampaikan oleh Pak Jaya tadi, ketika misalnya kalau kita mau tadi mengatakan berkaca dari PDIP, ya di luar pemerintahan dia untung, iya kan? Dia untung untuk tapi di 2014 gitu. Ketika Partai Demokrat memilih untuk netral, bisa dikatakan pas di 2019 ini walaupun belum ada hasil resmi lagi-lagi, tapi kalau kita berkaca dari hasil quick count seperti itu kan perolehan suaranya juga turun, Bu Andi. Iya, kalau itu banyak faktor lah. Kalau waktu 2014 kan Pak SBY masih presiden, ya, beliau masih dilihat oleh publik lah. Setelah tidak menjadi presiden pasti akan berbeda juga. Yang kedua, kita tidak punya calon wakil presiden atau presiden dari kader Partai Demokrat, itu juga berpengaruh. Saya berbeda tadi dengan Bang Eriko bahwa itu tidak signifikan. Kami sangat merasakan ya. Ketika orang menyebut Prabowo, orang langsung di mindsetnya Gerindra. Masyarakatnya juga seperti itu. Jadi saya kira itu memang saya yang ingin mengatakan pada Puruni bahwa untuk pemilu berikutnya lebih baik dipisah antara Pilpres dengan Pileg kembali seperti dulu, karena ini efeknya kepada partai politik tinggi sekali. Kita lihat misalnya PKB dengan adanya Kiai Ma'ruf Amin itu sangat berpengaruh banget, ya kan? Ketokohan beliau dibawa oleh PKB kemana ke masyarakat. Nah, ini saya kira juga jangan dikira tidak ada efek terhadap adanya kader partai tertentu yang menjadi calon presiden. Begitu juga saya kira PDIP, meskipun kita saksikan tadi kenaikannya 1% sekian, 1% itu sangat menentukan bagi partai yang punya lolos PT itu luar biasa. Oke, saya tanya ke Pak. Jadi belum berhasil, Mbak. Jadi belum berhasil. Jadi sampai sekarang juga. Jadi Pak masih ada kemungkinan ya, Bu ya? Nah, untuk kembali. Saya kasih. Boleh ya, saya ini kan. Jadi begini, Mbak. Ada satu hal prinsip yang harus dipahami. Ini kan pendidikan berdemokrasi ya. Bahwa tidak ada kita ini seperti sistem demokrasi parlementer. Yang bahwa kalau ditinggalkan oleh satu koalisi, bubar. Atau katakan jatuh pemerintah. Tidak ada. Walaupun belum pernah terjadi seperti itu. Tapi kerjanya jadi lebih keras, Bang Eriko. Betul. Tetapi kalau sesuai dengan kehendak rakyat, partai pun tidak berani tidak mendukung. Itu pasti. Tapi seringkali juga kesuksesan dari suatu program pemerintah juga ditentukan tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Kalau apa-apa sudah digangguin di parlemennya juga, bisa jadi saya ada di DPR, persoalan. Mbak Ami, tidak seperti itu selamanya. Nah, makanya saya sampaikan tadi, kami di luar saja oposisi, kami banyak juga mendukung apa yang dilakukan pada saat pemerintahan kami ada di luar. Bisa saja. Baik, saya tanyakan ke Pak Jayadi. Pak Jayadi, jadi ini kan itu tadi, ketika satu buka pintu, satunya belum masuk, nah ini berarti kan masih... Iya, memang setiap partai kan punya kalkulasi-kalkulasi tersendiri, lalu memutuskan masuk pemerintah atau tidak. Tapi kan ini persoalan berkoalisi kan bukan persoalan satu pihak. Ya, tidak bisa cinta bertepuk sebelah tangan. Kan, gitu. Ini bukan seperti mau pernikahan ya? Iya. Kan gitu ya, Mas Yedi? Iya, mirip-mirip juga. Jadi harus ada dasar cinta di situ. Seperti kata Bang Eriko tadi, misalnya dia buka pintu, yang mau masuk nggak masuk kan nggak bisa juga. Jadi, nah
Karena itu perlu dibicarakan soal seberapa butuh masing-masing partai itu untuk berada di koalisi pemerintahan misalnya, atau seberapa tidak butuh. Lalu setelah itu kita bicara soal adakah hambatan gitu. Nah misalnya ya selama ini kan sudah jadi rahasia umum misalnya kalau misalnya antara PDI Perjuangan dan Demokrat itu ada semacam hambatan psikologis untuk saling bergabung ya. Yang apa namanya? Mungkin partai lain seperti, dan hambatan itu tidak harus berasal dari satu atau dua partai atau dari pimpinan koalisinya, bisa juga dari beberapa partai. Misalnya apakah PKS tidak mungkin bergabung? PKS mungkin bergabung, tapi kan mungkin resistensi di koalisinya Jokowi mungkin jauh lebih tinggi misalnya dari PKB, mungkin juga dari PDIP misalnya ya. Oke, berarti berbagai peluang alasannya. paling besar itu kan sebenarnya berada di PAN dan juga Iya. Partai Demokrat. Saya ingin mengatakan itu bahwa kalau sekarang ini kalau kita hitung-hitung peluang paling tinggi memang pertama PAN. Maksudnya itu tidak ada hambatan. Oke. Atau Dan sulit, punya track record ketika bergabung juga betul, di 2014. sedikit hambatannya gitu. Dan juga jumlah apa namanya kekuatan besarnya Partai PAN kemungkinan kan tidak terlalu besar, tidak sebesar Golkar, tidak sebesar PKB. Mungkin jadi ketika ada partai baru masuk itu kan bukan hanya itu juga berarti tanda kutip ya. Semacam ancaman kan mengurangi jatah tanda kutip dari partai-partai yang lain. Nah itu harus dihitung juga oleh partai-partai itu. Kalau PAN masuk misalnya kan jumlah dia tidak terlalu besar sehingga tidak terlalu menjadi ancaman bagi partai lain misalnya. Kalau Demokrat masuk mungkin dipikir ancamannya mungkin lebih besar karena Demokrat punya pengalaman sebagai partai pemerintah 10 tahun berkuasa, infrastrukturnya masih cukup kuat di mana-mana, tinggal dia mengaktifasi ketokohan sejumlah orang sehingga dia bisa menjadi besar kembali. Jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu yang banyak muncul. Apakah Gerindra tidak mungkin bergabung? Mungkin juga. Misalnya, kalau kita perhatikan secara personal kan Ibu Mega dengan Pak Prabowo tidak ada masalah. Mungkin secara psikologis lebih dekat dibandingkan dengan Ibu Mega dengan Pak SBY misalnya. Itu juga bisa menjadi faktor yang menentukan sama-sama jadi tidaknya. Gitu. Pernah jadi mitra lah sama-sama. Iya. Oke, dan Jadi selain itu juga mungkin juga satu hal yang mungkin jadi pertimbangan adalah bagaimana ketika di kabinet itu juga tawaran-tawaran itu juga mungkin bisa jadi satu hal yang dipertimbangkan juga. Tapi lagi-lagi tergantung kepada ini si pimpinan koalisi mau kemana dalam koalisinya itu. Dalam konteks ini pimpinan koalisi dalam sistem presidensial adalah presiden, bukan partai. Jadi si presidennya mau kemana, leadership style macam apa yang ingin dia lakukan, lalu agenda prioritas apa yang ingin dia jalankan. Termasuk bagaimana juga dia menyusun kabinetnya. Itu nanti bagian dari itu tadi, dia mau leadership style macam apa, agenda apa yang akan dia capai ke depan. Ini kenapa saya sebut kabinet? Ini kan kalau misalnya kemarin berkaca dari apa yang disampaikan dari koalisinya Bu Andi ini, di mana ada Partai Demokrat, kemudian ada juga Gerindra, kan sudah sempat beredar tuh nama-nama, dan di situ kan juga belum ada disebutkan, bahkan Pak Hashim juga belum menyebutkan ada jatah untuk Partai Demokrat di situ. Jangan-jangan Bu kalau misalnya di situ nggak dapat, siapa tahu dapat tawaran dari koalisinya. Ini berarti Mbak Ami pingin sekali ini Demokrat biar bergabung. Kelihatannya begitu Bu Andi. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.